Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi, bisa belajar lagi walaupun secara daring ya. Sekarang Ibu ngajar kelas 12 IPA kimia ya. Dimana materi-materi yang akan kalian pelajari singkatnya aja ya. Materi di semester 1 itu ada beberapa bab, diantaranya sifat koligatif larutan, reaksi redoks dan elektrokimia, kemudian unsur-unsur golongan utama dan unsur-unsur periode 3 dan periode 4. Itu yang nanti kalian akan pelajari di semester 1 ya. Kemudian untuk pertamanya kita lihat bab pertama, yaitu sifat koligatif larutan ya. Sifat koligatif larutan mungkin kata ini masih asing di mata kalian ya, di telinga kalian masih asing. Tapi sebenarnya sifat koligatif larutan itu sudah dipraktekkan dari sejak nenek moyang kalian dari dahulu ya. Hanya kita belum tahu apa itu teorinya ya, teorinya baru dilakukan secara prakteknya. Contohnya kalau misalnya kita memasak sayur, biasanya kan airnya dulu sampai mendidih ya. Belum mendidih biasanya tidak dimasukkan dulu bumbunya atau sayurannya. Itu adalah salah satu teori dari sifat koligatif. Jadi kalau misalnya kalian memasukkan garam, gula sebelum kita melihat airnya mendidih, nanti akan memakan waktu lebih lama dan memakan energi yang lebih besar ya. Kenapa? Karena di sana titik didih air biasanya 100, kalau kita tambahkan zat-zat yang tadi ya seperti garam, gula atau sayurannya, itu titik didihnya akan naik. Berarti akan memakan waktu lebih lama dan memakan energi yang lebih besar lagi. Itu salah satu contohnya ya. Kemudian contoh lainnya, misalnya kalau tukang jualan es balok ya. Es balok itu kan kalau kita membuat es di dalam kulkas, kita ambil es itu dari freezer, kemudian kita simpan di dalam gelas, dalam hitungan menit itu dia udah mencair. Tapi kenapa es balok yang ada di pasar itu bisa sampai siang atau sore dia tidak mencair? Itu ada teorinya ya. Ada yang mereka lakukan, selain dia membekukan air, dia tambahkan zat-zat yang nantinya bisa membuat si es itu bertahan lama. Itu adalah contoh-contoh yang sudah dilakukan, tapi kita tidak tahu teorinya ya. Sekarang kita bahas di sini dalam sifat koligatif larutan. Jadi contoh-contoh itu adalah contoh-contoh yang real yang sudah dilakukan, tapi belum kita gali ya apa itu teorinya. Sekarang kita lihat teorinya, misalnya apa itu arti dari koligatif ya. Sifat koligatif ini artinya sifat yang hanya dipengaruhi oleh jumlah zat yang ada dalam larutan tersebut. Tidak peduli zatnya, misalnya gula atau garam ya, atau misalnya zat lain, itu tergantung banyaknya. Misalnya kita mau memasak air yang dimasukkan gula sebanyak 1 sendok dengan garam yang jumlahnya sama 1 sendok. Di sana tidak dilihat garam dan gulanya, tapi dilihat jumlahnya ya. Kalau jumlahnya sama, berarti si zatnya titik didihnya akan naiknya secara sama kenaikannya itu atau penambahannya. Kalau zatnya beda, tapi jumlahnya beda, mungkin nanti akan membedakan juga. Misalnya garam 1 sendok dengan garam yang 2 sendok, itu baru kelihatan ada kenaikan yang berbeda. Jadi di sini yang mempengaruhi itu adalah jumlah zat. Maka dari itu ada faktor-faktor yang berhubungan dengan penghitungan berapa naiknya atau berapa turunnya, yaitu yang disebut dengan konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan ini jumlah zat yang nantinya akan dimasukkan ke dalam larutan ya. Di antaranya konsentrasi yang berpengaruh dalam sifat koligatif di sini, di antaranya adalah molaritas, kemudian molalitas, fraksi mol, dan yang lainnya mungkin mol dan sebagainya nanti akan digunakan dalam konsentrasi larutan. Sekarang pertama yang Ibu minta dari kalian adalah kalian coba cari tahu dari LKS ya, apa itu konsentrasi larutan, jenis-jenisnya apa, rumusnya apa. Nanti kalian buat rangkumannya, buat rumus-rumusnya, dan nanti di sana beri penjelasannya, satuan-satuannya, dan nanti salah satu konsentrasi itu kalian beri satu contoh ya dari masing-masing konsentrasi. Itu tugas yang harus kalian kerjakan. Kalian catat di buku
catatan kimia khusus ya. Nanti sewaktu-waktu kalian disuruh mengumpulkan ke sekolah ya. Itu mungkin tugas pertama yang diberikan, walaupun singkat ya, tetap kalian tambah lagi dari materi yang ada di LKS, atau kalian nanti buka materi yang diberikan di Google Classroom. Itu mungkin yang bisa Ibu sampaikan. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.